Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada episode kali ini, Rumah Biologi Indonesia kedatangan 4 orang tamu. Beliau adalah dosen-dosen di jurusan biologi dari 4 universitas yang berbeda. Karena tamu kita semuanya adalah mbak-mbak atau ibu-ibu, maka boleh dong, pada episode kali ini kita kasih judul Rumpi bareng 4 Sri Kandi Biologi dari 4 provinsi yang berbeda. Kenapa dari 4 provinsi yang berbeda? Karena kita punya 1 tamu dari Jawa Barat, 1 tamu dari Jawa Tengah, 1 tamu dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 1 tamu jauh dari Nusa Tenggara Timur. Oke, sebelumnya saya sapa, terima kasih kepada tamu kita hari ini sudah berkenan hadir dan bergabung serta nantinya akan berbagi tentang pengalaman beliau di Rumah Biologi Indonesia. Langsung saja kita sapa untuk memperkenalkan diri. Saya mulai dari yang paling dekat dari Jawa Barat. Mbak Vita, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Melani dari jurusan Pendidikan Biologi FKIP Universitas Siliwangi. Oke, dari Tasikmalaya, Universitas Siliwangi. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Ada Mbak Arifah di sana. Saya Arifah Purnama Ningrum, saat ini mengajar di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Yap, Mbak Arifah dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Kita geser ke selatan. Ada Mbak Dewi di sana. Hai, perkenalkan, nama saya Dewi Retnaningati. Saya dosen di Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Terima kasih Mbak Dewi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selanjutnya kita ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada Mbak Tini di sana. Halo, perkenalkan nama saya adalah Hartini Soleh. Saya adalah seorang dosen pada program studi pendidikan biologi Universitas Kristen Artawacana. Yap, selamat datang juga Mbak Tini dari Universitas Kristen Artawacana, Kupang. Oke, Mbak Vita, Mbak Dewi, Mbak Arifah, dan Mbak Tini ini kan sama-sama dosen di bidang biologi. Kalau boleh tahu, gimana sih sebenarnya ceritanya? Kenapa kok suka pada biologi? Padahal bidang ilmu itu banyak sekali. Saya mulai dari yang jauh, boleh? Dari Mbak Tini, silahkan. Mengapa saya menekuni bidang biologi? Biologi itu ilmu yang menarik karena bicara banyak hal tentang makhluk hidup. Oke, kalau Mbak Dewi kenapa kok suka biologi Mbak Dewi? Berbicara mengenai biologi, memang saya itu sudah suka dari sejak kecil guys. Jadi kalau dulu waktu SD gitu ya, ada mata pelajaran IPA. Nah, saya suka banget tuh sama mata pelajaran IPA, bahkan sampai mewakili sekolah untuk mengikuti lomba mata pelajaran IPA. Dan waktu SMP dan SMA itu saya juga lebih menyukai mata pelajaran biologi dibandingkan mata pelajaran yang lain. Bahkan waktu SMA saya sempat diminta guru biologi untuk mewakili sekolah mengikuti olimpiade biologi guys. Nah, dari situ saya banyak belajar tentang biologi dan semakin tertarik untuk mendalami biologi. Karena itulah saya di jenjang sarjana dan magister mengambil kuliah di jurusan biologi juga. Wah, jago ya Mbak Dewi ini, dari dulu memang suka biologi sampai dikirim di olimpiade ya. Kalau Mbak Arifah gimana ceritanya Mbak? Kok suka pada bidang biologi? Jadi sejak kecil memang minat dan rasa ingin tahu saya itu sangat tinggi terhadap dunia tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Nah, saya mengenal kata biologi itu pertama kali itu ketika duduk di bangku SMP. Nah, dari situ saya semakin tertarik dengan mata pelajaran tersebut. Nah, hingga akhirnya saya mengambil jurusan ketika kuliah, yaitu di bidang biologi. Oke, terakhir nih, kenapa Mbak Vita juga suka dengan biologi? Kalau ditanya kenapa memilih biologi sebagai bidang ilmu yang ditekuni, biologi itu cakupannya luas. Ternyata setelah didalami juga
berkaitan dengan fisika, berkaitan dengan kimia, berkaitan dengan matematika. Ilmu yang saya tekuni sendiri secara spesifik adalah mikrobiologi. Setelah mempelajari mikrobiologi, ternyata saya banyak belajar bahwa sesuatu yang kecil itu begitu berarti, dan Tuhan sudah sangat menciptakan dengan berbagai porsinya. Beragam ya ternyata ya. Kenapa kok suka sama biologi? Bidangnya sama, orangnya berbeda, ceritanya juga berbeda ya. Lalu kalau kita coba rumpi yang kedua nih, kenapa kok jadi dosen? Mbak Vita mungkin. Kemudian kalau ditanya kenapa memilih menjadi dosen, sebenarnya saya tidak punya keinginan untuk menjadi dosen pada awalnya. Hanya saja jalan hidup membawa saya ke tempat ini, jadi ya jadi dosen akhirnya. Oke. Kalau Mbak Arifah sama nggak nih alasannya dengan Mbak Vita? Kenapa kok berkarir jadi dosen? Sebetulnya saya ingin menjadi peneliti di bidang biologi. Tapi saya juga ingin mengajar di kelas. Nah, dua keinginan saya ini ada dalam profesi sebagai dosen. Oh gitu ya. Jadi dosen itu bisa ngajar plus meneliti juga. Kalau Mbak Tini, kenapa Mbak Tini? Alasan saya menjadi seorang dosen karena dosen itu adalah seorang pendidik yang akan menciptakan generasi muda yang punya kreativitas yang baik. Oke, baiklah. Nah, terakhir nih, kenapa kok pengennya jadi dosen? Kenapa memilih profesi sebagai dosen? Jujur nih guys, awalnya memang nggak kepikiran sama sekali kalau saya bakalan menjadi dosen seperti sekarang ini. Tapi memang dulu sempat punya cita-cita untuk menjadi seorang guru. Nah, karena itulah saya kuliah S1 gitu ya, kemudian lanjut ke jenjang S2. Nah, di jenjang S2 inilah saya menggunakan beasiswa calon dosen. Nah, dari situ juga saya udah kepikiran kalau nanti setelah lulus akan mengabdikan diri menjadi seorang dosen. Dan memang sudah passion saya sih untuk mengajar, jadi ya suka aja. Berarti memang sejarahnya agak panjang ya, termasuk dengan cerita beasiswa di S2-nya sehingga harus jadi dosen gitu ya. Oke, dosen biologi berarti ya. Kita tahu bahwa biologi sebenarnya juga punya cabang ilmu yang beragam gitu kan. Nah, kalau kami coba pengen tahu apa sih sebenarnya bidang biologi yang sedang ditekuni di universitasnya masing-masing nih. Mbak Vita mungkin. Bidang ilmu yang saya tekuni seperti yang saya sudah ulas di awal itu adalah mikrobiologi. Tepatnya secara spesifik saat ini mulai menggeluti marine microbiology. Oke, Mbak Vita lebih ke mikrobiologi ya. Kalau Mbak Tini di Kupang, apa yang ditekuni Mbak bidangnya? Bidang ilmu yang saya tekuni pada waktu saya S2 di Fakultas Biologi UGM, minat yang saya tekuni itu adalah bioteknologi, khususnya di kultur jaringan. Kalau Mbak Arifah di UIN Wali Songo mungkin bidang biologi apa yang ditekuni Mbak Arifah? Nah, ternyata cabang ilmu biologi itu sangat banyak sekali. Nah, pada saat menempuh kuliah S2, saya mengambil minat di genetika hewan. Nah, jadi ada gabungan antara genetika dengan zoologi. Nah, untuk saat ini saya dipercaya mengampu mata kuliah antara lain zoologi invertebrata, vertebrata, embriologi hewan, serta evolusi. Jadi lebih ke bidang zoologi yang berkaitan dengan dunia hewan. Oke, lebih banyak ke bidang zoologi ya. Oke, terakhir Mbak Dewi di Atmajaya, apa yang ditekuni Mbak? Kalau untuk saat ini memang saya menekuni di bidang genetika, bioteknologi, dan biologi molekuler. Dan memang lebih fokus ke tanaman guys. Oke, bioteknologi tumbuhan. Oke, dosen merupakan sebuah profesi dan tentunya setiap profesi pasti punya tantangan masing-masing.
Meskipun ini sama-sama jadi dosen, mbak-mbak berempat ini mungkin punya tantangan yang berbeda ya. Apa tantangan yang selama ini dirasakan sebagai seorang dosen? Mbak Dewi mungkin? Apa sih tantangan menjadi dosen? Banyak banget guys tantangannya. Terutama dosen itu kan tugasnya nggak cuma ngajar doang kan. Jadi harus melakukan research, penelitian, harus melakukan pengabdian, dan harus juga bisa bekerja sama nih antar kampus atau mungkin kerjasama dengan instansi dan lain sebagainya, sehingga perlu jaringan atau relasi yang cukup banyak dan luas guys. Ya begitu. Kalau Mbak Arifah, tantangannya sama nggak Mbak? Tantangan menjadi dosen. Jadi profesi dosen itu kan dituntut untuk mengamalkan Tridharma perguruan tinggi, yang meliputi pengajaran pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, ini yang membuat para dosen itu harus betul-betul bekerja keras untuk memenuhi ketiga kewajiban tersebut. Di samping kita juga harus mengupgrade diri, meningkatkan kemampuan, jadi harus senantiasa belajar perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Nah, disitulah tantangan menjadi dosen menurut saya. Oke, memang punya cerita masing-masing ya. Kalau Mbak Tini gimana Mbak? Banyak tantangan yang saya hadapi, mulai dari bagaimana fasilitas di daerah yang masih kurang dan tuntutan pendidikan tinggi yang saat ini semakin tinggi. Sebagai dosen tentunya saya dituntut untuk punya kreativitas, inovasi yang baik untuk bisa menunjang mahasiswa-mahasiswi saya untuk dapat belajar dengan baik. Oke, jadi perlu kerja keras ya Mbak ya. Dengan tantangan yang ada, tapi dengan tuntutan yang harus dicapai. Nah, kalau Mbak Vita nih, apa nih Mbak tantangan jadi dosen yang selama ini dirasakan waktu mengajar di Universitas Siliwangi Mbak? Tantangan menjadi dosen, wah tantangannya banyak banget karena harus sangat mengikuti perkembangan zaman, bagaimana juga berinteraksi dengan mahasiswa, kemudian banyak juga tugas-tugas selain mengajar, juga tugas Tridharma perguruan tinggi yang lain seperti penelitian dan pengabdian, itu ternyata cukup menyita waktu, belum lagi administrasinya dan jenjang kepangkatannya sendiri itu banyak sekali yang harus dikerjakan. Benar kan ya, jadi punya tantangan masing-masing, ceritanya masing-masing. Selain tantangan, saya yakin sebenarnya pasti juga ada suka, ada duka, dan cerita yang lain. Nah, seru nggak ya jadi dosen biologi itu ya? Mbak Arifah punya cerita nggak Mbak? Gimana sih serunya jadi dosen biologi gitu? Jadi tantangan tersebut juga menjadi keseruan tersendiri bagi saya. Karena untuk memenuhi kewajiban Tridharma perguruan tinggi, banyak hal dan kesempatan yang bisa kita dapatkan, bisa kita lakukan sebagai dosen. Nah, ada pun misalnya ide-ide yang ada di pemikiran kita tuangkan, kita kaji, kemudian kita teliti. Nah, hasil penelitiannya bisa kita amalkan untuk diajarkan kepada mahasiswa, bisa juga diterapkan atau diimplementasikan secara luas begitu. Nah, dalam menjalankan kewajiban Tridharma perguruan tinggi ini juga sebagai dosen menurut saya itu tidak monoton kegiatannya, jadi sangat seru, sangat menyenangkan. Jadi tidak hanya di kelas mengajar, tidak hanya meneliti di laboratorium. Nah, kita juga bisa keluar ke lapangan luas ya, ketika kita misalnya mengadakan pengabdian masyarakat atau mengambil sampel penelitian. Nah, itu banyak pengalaman-pengalaman, banyak keseruan-keseruan yang bisa kita dapatkan, baik itu untuk diri saya sendiri, kemudian untuk bersama teman-teman tim, berbagi dengan teman-teman mahasiswa begitu. Nah, selain itu juga ketika kita bertukar pikiran,
dengan para mahasiswa, kita sharing kepada para mahasiswa tentang ide-ide kita atau inspirasi. Nah, kita juga mendapatkan banyak ide, banyak inspirasi dari teman-teman mahasiswa. Jadi sangat menyenangkan menjadi dosen menurut saya. Oke, tetap seru ya, tetap seru. Kalau Mbak Dewi mungkin punya cerita keseruan jadi dosen di Universitas Atmajaya? Buat saya seru banget karena memang saya suka ya, pertama memang udah saya suka banget di dunia pendidikan. Kemudian yang kita hadapi nih setiap hari itu orang hidup, makhluk hidup gitu loh. Jadi kita menghadapi mahasiswa gitu kan di kampus, kemudian di lab kita juga menghadapi makhluk hidup gitu guys. Jadi ya tantangan banget lah, karena makhluk hidup kan kadang nggak bisa kita kontrol ya. Kemudian tantangan lainnya ya kita harus terjun ke masyarakat juga, dan memang banyak kerjaan juga di situ, serta harus bekerja sama juga dengan pihak-pihak luar. Jadi ya tantangannya di situ lah guys. Jadi kita harus benar-benar bisa bagi waktu aja biar semua kerjaan itu bisa beres. Mbak Vita ada cerita gimana serunya jadi dosen biologi? Menjadi dosen itu berasa muda terus kalau menurut saya, karena terus berinteraksi dengan mahasiswa, kemudian ketemu teman-teman yang masih lebih fresh gitu, jadi terasa tetap muda aja terus. Itu sih sukanya menurut saya, dan banyak pengalaman serta banyak koneksi lah. Jadi lebih lebih berasa hidup aja dan berasa lebih muda terus. Oke, terakhir nih, keseruan jadi dosen biologi kalau dari Kupang. Mbak Tini gimana Mbak? Serunya menjadi dosen, seru sekali karena menjadi dosen tidak hanya mengajar di depan kelas, tapi juga dituntut untuk bisa melakukan penelitian, kemudian pengabdian masyarakat yang tentunya tidak hanya melibatkan sesama dosen, tapi juga bisa melibatkan mahasiswa dan juga masyarakat yang ada, sehingga interaksi dengan banyak orang ini menjadi hal yang sangat menarik buat saya. Serunya juga berbeda-beda ya ternyata ya. Ada tantangan, ada keseruan, pun juga ternyata tadi latar belakang suka terhadap biologi itu juga berbeda-beda. Nah, sekarang nih bagi teman-teman Rumah Biologi Indonesia yang mungkin saat ini sedang menekuni bidang biologi, atau bagi adik-adik calon mahasiswa nih yang pengen menekuni bidang biologi, atau mungkin ada kawan-kawan yang sudah lulus di bidang biologi dan pengen jadi dosen. Mungkin ada pesan atau ada petuah gitu bagi mereka, bagi sahabat-sahabat kita, sahabat Rumah Biologi Indonesia. Saya minta dari yang jauh lah, dari Mbak Tini di Kupang. Pesan saya bagi yang tertarik untuk menekuni bidang biologi ataupun ingin menjadi seorang dosen, terus belajar, jangan menyerah, kemudian jangan malu bertanya, dan juga terus berdoa. Siap, sepakat saya. Memang harus terus berdoa ya Mbak ya. Jadi selain kita berusaha semaksimal mungkin, doa itu juga harus menjadi senjata kita. Kalau dari Mbak Arifah dari UIN Wadi Songo Semarang, ada pesan mungkin Mbak? Jadi bagi yang ingin menekuni bidang biologi harus memiliki mental yang kuat. Ya, mental yang kuat. Tidak jarang ketika kita sedang belajar, itu dianggap orang lain sedang mengerjakan sesuatu yang unfaedah, tidak ada faedahnya, kurang kerjaan gitu. Banyak sekali yang mencibir seperti itu. Apa sih daun diukur panjangnya, lebarnya gitu ya. Air kolam diambil, kemudian diamati ada apa, seperti itu misalnya. Atau seresah-seresah pohon ditampung, kemudian diukur, ditimbang. Nah, akan banyak sekali kegiatan-kegiatan pada proses belajar di bidang biologi itu yang menurut
orang lain yang tidak menekuni bidang tersebut akan menganggap bahwa itu kurang kerjaan. Nah, kita harus siap-siap mendengarkan cibiran-cibiran seperti itu dan harus bermental kuat. Jadi biarkan saja, let it go ya, show must go on. Kita senangi apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita senangi. Jika kita memang berminat pada bidang biologi, silahkan ditekuni, dan setelah kita menekuni, silahkan dinikmati proses belajarnya dan yakinlah pasti ada manfaatnya. Nah, bagi yang ingin menjadi dosen, ini dikhususkan karena syarat menjadi dosen harus minimal S2 pasca sarjana. Jadi jangan ragu untuk mengupgrade diri dan apply atau mencari peluang atau kesempatan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan S2 atau mungkin sampai S3. Wah, harus bermental baja ya berarti ya. Siap. Kalau kita ke Mbak Vita, gimana Mbak? Pesannya untuk teman-teman Rumah Biologi Indonesia. Untuk teman-teman yang mau mengambil minat biologi, baik itu pendidikan maupun biologi murni, lakukan apa yang ingin Anda lakukan dan tekuni terus apa yang sudah menjadi pilihan Anda. Jadi kalau masuk ke biologi, walaupun itu dalam tanda petik kecemplung, tapi harus tetap dijalani dan dilakukan dengan sebaik mungkin agar hasilnya juga jadi lebih baik. Oke, kalau Mbak Dewi, gimana Mbak pesannya? Nah, buat kalian baik yang mau menekuni bidang biologi ataupun mau menjadi dosen, yang pertama kalian memang harus punya passion dulu ya, passion di situ. Kalau kalian pengen menekuni biologi berarti harus punya passion atau benar-benar suka dengan biologi. Begitu pula kalau pengen menjadi dosen berarti harus punya passion dulu nih untuk melakukan aktivitas-aktivitas sebagai seorang dosen, karena itu nantinya akan kalian lakukan kalau kalian sudah menjadi dosen. Nah, tentu kalau mau jadi dosen harus kuliah ya guys, sampai S2 dulu minimal, karena itu syarat minimal untuk saat ini untuk menjadi dosen ya guys. Lalu usahakan jurusan yang kalian ambil di S2 itu linear dengan jurusan yang kalian ambil di S1. Kemudian untuk yang ingin menekuni di bidang biologi nih guys, kalau kalian pengen lebih profesional, pilih salah satu bidang aja atau objek gitu ya, dan fokus di situ guys. Misalnya kalian memang mau fokus di biologi molekuler, ya udah kalian fokus aja di bidang itu. Jadi nanti kalian akan lebih profesional. Sebenarnya masih banyak nih yang pengen saya obrolkan dengan keempat tamu kita pada episode kali ini, 4 Sri Kandi biologi kita hari ini. Tapi nampaknya kita harus mencukupkan episode kali ini. Pertanyaan-pertanyaan lain masih akan saya simpan. Saya akan undang, semoga nanti masih berkenan untuk sharing di Rumah Biologi Indonesia. Sukses selalu kepada tamu-tamu kita hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mbak Vita dari Siliwangi, Mbak Arifa dari UIN Wali Songo, Mbak Dewi dari Atmajaya, dan Mbak Tini dari Artawacana Kupang. Sukses terus, sehat terus, dan semoga lain kali kita masih bisa sharing-sharing ilmunya. Kepada teman-teman Rumah Biologi Indonesia, demikian episode kita pada kesempatan kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan kepada 4 tamu kita pada hari ini, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Saya nanti akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan teman-teman kepada narasumber kita. Jangan lupa juga tinggalkan like kalian dan sebarkan video ini sebagai kebaikan kita bersama. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di episode Rumbia selanjutnya. Rumah Biologi Indonesia, rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama.